Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silahkan duduk kembali. Tuhan adalah Raja kita yang patut kita puji, yang patut kita muliakan. Mari jemaat sekalian kita angkat pujian, rajakanlah Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau sudah berkati kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, biarlah sungguh lidah bibir kami memuji-muji dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang patut ditinggikan, Engkau Allah yang patut disembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gloria. Sungguh besar pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita, meskipun kita selalu melakukan pelanggaran dan dosa dan sungguh menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi kita. Seperti pujian yang akan kita naikkan, sejauh timur dari barat. Sejauh timur
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji. Yesaya 55 ayat 6 dan yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan kita akan diampuni ketika kita mau mengakuinya. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Datanglah kepadanya, akuilah segala dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang hari ini datang kepadamu mengakui segala dosa pelanggarannya, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk kembali taat dan menuruti akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak membuang kami. Engkau tidak menghina kami yang hari ini datang dengan hati yang hancur, mengakui segala dosa pelanggarannya. Tuntun kami ya Bapa di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami kembali kepada kebenaran-Mu, mengikuti segala jalan-Mu. Inilah doa kami, dan kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami boleh diberikan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan di dalam Lukas 5 ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya di dalam Amsal 16 ayat yang ke-17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita mau selalu bersyukur dan cinta kepada Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan telah memberikan anugerah bagi kita. Kita akan bersama-sama angkat pujian, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Mari jemaat bersama-sama kita akan buka Alkitab. Kita baca bersama-sama dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca secara bertanggapan. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Sekian bacaan bertanggapan. Biarlah kita boleh mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga biarlah Tuhan yang akan memimpin kita sebagai hamba-Nya dan menolong dalam setiap cobaan yang kita alami. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian, pimpin hamba-Mu. Mari jemaat sekalian, sebagai orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bacakan ayat mas kita bersama-sama. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita baca 2 kali berturut-turut. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bok Sutomdi dengan tema iman yang tidak menjadi lemah. Kita angkat pujian bersama-sama, penolong yang kupercaya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita mohon di dalam perenungannya Tuhan menyertai dan di dalam melakukannya Tuhan pun memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam ibadah ini Engkau beri kesempatan kami untuk belajar dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sungguh memberi kami kekuatan. Karena itu tolong kami ya Bapa untuk membaca merenungkannya. Dan di dalam hidup kami keseharian dengan pertolongan Roh Kudus kami melakukannya. Sertai kami ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dan di dalam pimpinan Tuhan kami sungguh mohon penyertaan Tuhan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah online, dan di bulan Oktober tanggal 18 ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberi kekuatan buat setiap kita, sehingga dalam situasi seperti ini iman kita tidak menjadi lemah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sepakat bahwa hal yang paling tidak kita sukai dan sulit untuk kita lakukan adalah menunggu. Apalagi menunggu sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak ada kabar kepastiannya. Wah, ini akan semakin kita tidak suka dan semakin sulit untuk kita lakukan. Misalnya menunggu kedatangan seseorang yang kita harapkan namun tidak ada kabar beritanya. Menunggu kesembuhan dari sakit, menunggu kehadiran seorang anak dalam pernikahan, dan masih banyak menunggu hal-hal lain yang dapat menguras kesabaran kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan secara rohani, kondisi keadaan menunggu ini dapat digunakan oleh iblis untuk melemahkan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan dan akhirnya kita bisa tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita ada dalam situasi menunggu, apalagi menunggu janji Tuhan, maka kita harus menunggu dengan iman yang kuat, sehingga dengan penuh kesabaran kita dapat melihat janji Tuhan pasti digenapi. Dari bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat di Roma dan kepada kita hari ini tentang teladan iman dari Abraham yang sering disebut sebagai bapa orang beriman, yang kisahnya juga dicatat
di dalam kitab Kejadian pasal 12, pasal 15 dan juga pasal 17, di mana Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengikat perjanjian tentang keturunannya, bahwa keturunannya itu akan seperti bintang-bintang di langit, begitu banyak tidak terhitung jumlahnya. Kejadian pasal 15 ayat yang kelima, seperti juga dicatat di dalam Roma ini. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada surat kepada jemaat di Roma ini, Rasul Paulus menuliskan bagaimana respon Abraham terhadap janji Tuhan ini. Di sana dicatat di dalam ayat yang ke-18, Abraham tetap berharap dan percaya walau sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Di dalam ayat yang ke-19 di sana dicatat, iman Abraham tidak menjadi lemah. Di dalam ayat yang ke-20 dicatat, Abraham tidak menjadi bimbang. Seperti juga dicatat tadi dalam bacaan bertanggapan di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran yang membenarkan Abram di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kudus. Padahal Bapak Ibu Saudara, untuk melihat janji Tuhan yang digenapi ini, Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Mengapa Abraham memiliki respon yang demikian? Rasul Paulus mencatat, karena Abraham mengenal Allah yang berkuasa. Ayat 17 dikatakan, Allah itu berkuasa dapat menghidupkan orang mati, dan Allah itu yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita lanjut di dalam ayat yang ke-24, di sana juga dicatat bahwa Allah itu telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati dan menyerahkannya bagi pelanggaran kita. Kalau kita baca di dalam ayat 21, mengapa Abraham memiliki respon yang demikian? Karena Allah yang berkuasa itu sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya. Hal yang kedua, Bapak Saudara, mengapa Abraham memiliki respon yang penuh iman, percaya sungguh, imannya tidak menjadi lemah? Karena dia sendiri mengenal bagaimana dirinya yang lemah. Dicatat di sana di dalam ayat yang ke-19, di sana dicatat tubuhnya sudah sangat lemah, kira-kira usianya sudah 100 tahun, dan istrinya Sarah, rahimnya telah tertutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian Alkitab yang kita pelajari hari ini, maka dapat kita pelajari bahwa ketika kita menjalani hidup dengan berpegang pada janji Tuhan, janganlah iman kita menjadi lemah. Percayalah, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa, dan dengan kuasanya akan melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Dan percayalah, tidak ada apapun di luar Tuhan yang dapat menggagalkan Ia menggenapi janjinya, termasuk kelemahan, keterbatasan kita manusia. Tidak akan menggagalkan kesanggupan Allah menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama David Livingstone, seorang misionari yang melayani di Afrika. Di dalam segala kesulitannya mengabarkan Injil, dia mencatat dalam buku hariannya, apa yang membuat saya bertahan dalam segala kesesakan dan kesulitan ini? Karena ada janji yang paling terpuji dari pribadi yang paling beradab, yang berkata,
Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita hari ini sedang di dalam situasi yang sulit dan keadaan yang berat, janganlah iman kita menjadi lemah. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Maka janji itu pasti digenapi, karena Ia adalah Immanuel, Allah yang mampu dan pasti beserta kita selama-lamanya. Selain percaya, maka kita pun harus memiliki buah roh, yaitu kesabaran. Kesabaran yang tidak hanya membuat kita sanggup menunggu waktunya Tuhan, tetapi juga membuat kita ketika menunggu, kita menunggu dengan ketaatan, menunggu dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Dengan kesabaran kita akan mampu bertahan dan keluar sebagai pemenang dalam perjuangan iman. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada dua tipe orang yang sulit dikalahkan, yaitu orang yang sabar dan orang yang tidak pernah menyerah, tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, mari kita pegang janji Tuhan di dalam kesabaran. Dalam kesabaran kita diproses Tuhan untuk menjadi dewasa rohani, sehingga kita melihat segala sesuatu tidak hanya dalam kacamata manusia, tetapi juga dalam perspektif Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika iman kita tidak menjadi lemah, maka hal ini akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran yang akan membenarkan kita di hadapan Allah, dan kita boleh mendapatkan kepastian keselamatan. Percayalah, Allah yang kuasa itu dengan kuasanya sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Dan bersabarlah, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan Dia mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Menghadapi segala situasi yang sulit, keadaan yang berat, biarlah kami tetap beriman. Iman kami tidak menjadi lemah, tapi iman kami terus kuat dan kokoh, karena kami mengenal Engkau Allah yang kuasa, Allah yang dengan kuasanya sanggup menepati segala janjinya. Biarlah kami juga tidak bergantung kepada diri kami sendiri yang terbatas. Karena itu tolong kami ya Bapa, untuk terus percaya dan boleh memiliki buah roh kesabaran, sehingga kami imannya tidak menjadi lemah. Kami akan keluar sebagai pemenang, dan Tuhan akan memperhitungkan segalanya sebagai kebenaran yang membenarkan diri kami di hadapan Engkau yang Maha Kudus, dan kami boleh mendapatkan kepastian keselamatan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita. Kita juga tetap bawa dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita tetap dukung dalam doa untuk saudari Lita. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan baru setiap hari, sehingga dia boleh terus bertahan dan melewati kemonya, ia boleh mengalami pemulihan dari Tuhan.
Kita juga doakan Ibu Devita dalam pemulihan ginjalnya, juga Tuhan yang tolong sehingga boleh sehat melalui cuci darah, ginjalnya boleh semakin baik. Kita juga doakan untuk Bapak Denny, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya Bapak Denny boleh mengalami terus kekuatan baru, pemulihan dari Tuhan, sehingga boleh bisa melaksanakan aktivitas hidup hari-hari seperti biasanya dan boleh terus memuliakan Tuhan. Kita juga doakan untuk Ibu Nyoman supaya Tuhan terus beri sehat, bagi kaki tangannya yang suka semutan, biarlah Tuhan yang tolong. Kita juga berdoa jemaat yang lanjut usia, Inyukvi, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan bagi dirinya di usia yang sudah lanjut. Tuhan juga memberikan kesabaran, perhatian dari keluarga, dan Tuhan juga yang memberkati. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Saat ini sering mengalami demo karena Undang-Undang Cipta Kerja. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan pimpin, semoga semua berjalan dengan baik, tidak ada demo-demo yang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan. Kita juga berdoa untuk Kota Metro dalam pemilihan wali kota yang baru, biarlah Tuhan juga yang pimpin, semua berjalan dengan lancar, aman, dan terpilih wali kota dan wakil yang dapat memimpin Kota Metro dengan baik. Dan terakhir kita juga bawa segala pergumulan kita pribadi, dan kita percaya Tuhan akan terus memimpin hidup kita, gereja kita, juga bangsa dan negara kita, khususnya melewati COVID-19 ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh baik. Kami mau berdoa ya Bapa, mohon pimpinan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan yang pimpin hidup mereka, Tuhan sertai mereka. Untuk saudari Lita, biarlah ada kekuatan baru setiap hari, Tuhan menolong dia melewati proses kemonya, Tuhan pulihkan seluruh tubuhnya sehat. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Devita, biarlah Tuhan juga yang tolong melalui proses cuci darah, ginjalnya juga boleh semakin baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Denny, biarlah Tuhan juga yang tolong Bapak Denny, supaya di dalam proses pemulihannya Tuhan campur tangan, ia mengalami kasih kemurahan dan bahkan mujizat Tuhan. Ia boleh sehat, bisa beraktivitas kembali, dan hidupnya boleh dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk yang sudah lanjut usia, Inyukvi, biarlah Tuhan juga yang menolong, memimpin, menyertai sehingga dia boleh sehat dalam usia tuanya, ia juga boleh merasakan sukacita bahagia bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Nyoman, Tuhan juga yang tolong untuk kaki tangan sering semutan, biarlah Tuhan yang memberkati dengan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini ada demo-demo sehingga ada kerusuhan, kerusakan. Kami mohon campur tangan Tuhan, biarlah masing-masing boleh menyampaikan aspirasinya pada tempatnya dengan cara yang tepat dan dapat ditanggapi dengan tepat pula. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan juga tolong keadaan bangsa dan negara kami menghadapi COVID-19, semuanya dapat dijalani dengan baik, masyarakat juga boleh semakin banyak yang sembuh, sehat, dan vaksinnya pun dapat diproduksi tepat pada waktunya dan memberi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Metro dalam pemilihan wali kota yang baru bersama wakilnya. Tuhan campur tangan, semua bisa berjalan lancar, dan dalam pimpinan Tuhan boleh terpilih wali kota dan wakil yang akan memimpin Kota Metro semakin baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Hari ini kami juga membawa segala pergumulan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan melawatnya, demikian juga pelayanan gerejamu di tempat ini, Engkau sungguh memperhatikannya. Terima kasih Bapa di surga, sertai hidup kami, dan kami boleh terus dikuatkan, iman kami tidak menjadi lemah, karena kami boleh terus percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat untuk petugas ibadah KU1 dan 2 hari Minggu 25 Oktober 2020. KU1 liturgis Christopher, singer Davin dan Fiska, pemusik Ivan, LCD Vincent Liu, sound system Dirga. KU2 liturgis Valencia, singer Angel dan Edwin, pemusik Sinta, LCD Hoki, sound system Dirga. Warta jemaat yang pertama, minggu ini adalah minggu ketiga, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas misi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Minggu 25 Oktober 2020, gereja kita memperingati Hari Pemuda Nasional, maka Komisi Pemuda akan melayani dalam ibadah umum, baik secara online maupun di gereja. Kiranya dapat dipersiapkan dengan baik. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU Gereja Saudari Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 siang. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2020 kepada Ibu Tintin, Bapak Tan Bing Chun, Ibu Susini, Ibu Wirdawati Magdalena, Aldi Wijaya, Jessica Esenli, Francisca Sari, Ibu Lim Yunfa, dan Bapak Hendra Gunawan. Kiranya imannya makin bertumbuh terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekian warta jemaat pada hari ini. Marilah kita memberikan persembahan pada hari ini sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan iringi dengan pujian yang kupersembahkan berasal darimu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, memberkati segala usaha pekerjaan kami, dan pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan memberikan persembahan kami untuk kemuliaan Engkau. Biarlah Engkau yang berkati menguduskannya ya Tuhan, supaya berguna dalam pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan nanti dilanjutkan doa berkat oleh Boksu Tomli.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, tetaplah teguh di dalam iman, janganlah menjadi lemah imanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memimpin dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.